Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Nani. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu. Bagaimana persiapan untuk kegiatan supervisinya? Alhamdulillah sudah 95% lah ya. Alhamdulillah. Bu Eka, sebelum supervisi kita laksanakan, sebelum saya observasi ke kelas, kita akan bincang-bincang dulu ya terkait kegiatan nanti. Nah, Bu Eka, nanti di kegiatan observasi ini pada saat di kelas, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Eka capai apa itu? Ya, kalau indikator pencapaian kompetensi saya, kebetulan saya itu masih kurikulum 2013 ya untuk kelas 12 Bu. Jadi indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan nilai ukuran pemusatan data, yaitu rataan, median, dan modus dari data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram dan tabel distribusi frekuensi. Oh, oke. Oke, Ibu Eka, terima kasih nih dari tujuan pembelajarannya. Berarti nanti siswa dapat gitu ya menentukan ukuran pemusatan ya dengan histogram dan seterusnya. Tadi yang sudah disampaikan ya Ibu Eka ya. Kemudian Bu Eka, dari kegiatan kita nanti pada saat saya melakukan observasi dan kegiatan supervisi ini, kira-kira nih Bu Eka, target pengembangannya kemana nih Bu Eka inginnya? Oke. Target pengembangannya itu sebenarnya saya menginginkannya nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin berdiferensiasinya dalam proses dan produk ya Bu, karena kalau konten mungkin matematika tidak bisa berdiferensiasi. Sudah ada teorinya, mungkin sudah ada rumus-rumusnya yang sudah pasti gitu. Jadi diinginkannya lebih ke area pengembangan yang pembelajarannya berdiferensiasi di proses dan produknya. Oke, di proses dan produk ya Bu ya. Oke Bu Eka, kalau untuk keterampilan berpikir, apakah ada keterampilan berpikir yang Bu Eka ingin kembangkan dari siswa atau ke karakter mungkin? Kalau keterampilan berpikir mungkin karena saya ngambilnya materi statistika ya Bu, tentang ukuran pemusatan data, dan nanti itu metode atau model pembelajarannya itu berkelompok juga. Jadi yang paling pertama mungkin ada kolaboratif ya, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Selain itu nanti datanya itu bukan hanya bisa dari satu data saja. Kalau statistika bisa juga mungkin anak-anak nanti mencari data-data yang lain dari sumber manapun. Jadi anak-anak bisa kreatif untuk menemukan data dan menghitung ukuran pemusatan datanya. Jadi lebih ke kolaboratif dan kreatif. Baik, Bu Eka, untuk Bu Eka sendiri nih, kira-kira saya target yang Bu Eka harapkan dari kegiatan kita nanti di supervisi itu, area pengembangan untuk Bu Eka pribadi ke arah mana nih Bu yang akan saya amati nanti? Ya, kalau saya mungkin ingin lebih diamatinya dalam pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu. Apakah saya sudah bisa gitu mengarahkan anak-anak nanti pembelajarannya berdiferensiasinya sudah sesuai atau belum. Dan mungkin nanti yang KSE-nya juga ya Bu ingin diamati apakah sudah sesuai terlaksana atau belum gitu. Oke, berarti area yang ingin dikembangkannya nanti tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya ya Bu ya, kompetensi sosial emosional. Baik Bu Eka, kemudian dari target yang sudah Bu Eka sampaikan 1, 2, 3, dan 4, strategi apa nih yang sudah Bu Eka susun untuk memenuhi target-target tadi Bu? Oke, kalau strateginya mungkin berhubungan dengan perangkat pembelajarannya ya Bu. Perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan ya, kalau kurikulum 2013 ada buku kerja 1 mungkin ya Bu, buku kerja 2, buku kerja 3A, 3B. Jadi saya sudah menyiapkan mulai dari alokasi waktunya, mulai dari KKM-nya, kalau Kurtilas masih ada KKM, mulai dari RPP-nya, bahan ajarnya, LKPD-nya, instrumen penilaiannya, lalu ada rubrik penilaiannya, dan juga ada lembar observasinya mungkin ya Bu untuk sikap gitu selama proses pembelajaran. Sudah lengkap nih Bu, keren nih Bu. Alhamdulillah. Ya.
Oke, Bu Eka, ini dari saya mungkin untuk kegiatannya kita akan melakukan insya Allah besok ya Bu ya, untuk melakukan ini. Nah nanti mohon untuk diberikan ke saya beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan persiapan untuk di pelaksanaannya besok pada saat observasi di kelas ya Bu ya. Siap. Kemudian adakah harapan yang Ibu ingin capai mungkin selain target yang sudah disampaikan tadi, harapan-harapan dari kegiatan supervisi ini Bu Eka? Harapannya mungkin kalau saya lebih ke sebenarnya supervisi bagus ya untuk bisa mengevaluasi apakah teknik atau gaya cara mengajar saya sudah sesuai atau belum, sudah sesuai dengan minat belajar anak, gaya belajar anak atau belum. Jadi harapan yang saya inginkan adalah semoga gitu dengan supervisi ini saya bisa menemukan gaya cara menyampaikan pembelajaran, gitu, metode atau teknik pembelajaran yang lebih sesuai dengan keheterogenan siswa atau peserta didik di kelas. Baik, luar biasa Bu Eka. Mudah-mudahan harapan dan target yang Bu Eka ingin capai di kegiatan kita melaksanakan supervisi dengan pendekatan coaching ini bisa terlaksana ya Bu ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti berdampak dan bermanfaat bagi siswa-siswa kita semuanya. Amin. Hatur nuhun Bu Eka, sampai ketemu Sama-sama. besok. Iya, siap Bu Mohon Nani. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, KM tolong dibimbing doa dulu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih KM kelas 12 MIPA 6 yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya Ibu akan cek dulu kehadiran hari ini ya. Kita cek siapa teman kalian yang belum hadir pada pembelajaran hari ini. Abi hadir. Ahmad Fauzan, Aldino, Arif, Devi, Zaki, Fai, Fauzi, Galuh, Hafida, Hani, Kanisa, Mazaya, Wildan, Gibran, Naufal, Rizky, Ziz, Nadira, Naila, Nayarani, Naila Hayanisa, Prima, Raya, Raisa, Rindu, Ripatil, Riza, Satria, Said, Syakira, dan Junior. Oke, berarti ada beberapa orang yang dispen ya, karena harus mengurus kegiatan sekolah mungkin ya. Nanti silakan kalian bisa memberitahu informasi materi yang akan kita pelajari hari ini ke teman-teman yang berhalangan hadir pada pertemuan sekarang ya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba apa yang sedang kalian rasakan saat ini di jam kedua terakhir ya KDM? Apakah ada yang sedang merasa bahagia? Saya, oke, Rizky dan baik. Kenapa bahagia? Mau pulang.
Saat ini? Sangat ngantuk ada? Riza sangat ngantuk? Ngantuk aja. Nggak pakai sangat ya. Oke, dan apakah ada yang merasa sedih hari ini, saat ini? Tidak, berarti bahagia semua. Happy yobo. Nah, kira-kira hari ini momen apa sih yang paling berkesan bagi kalian? Satu orang deh, boleh? Silakan ungkapkan momen yang paling berkesan bagi kalian hari ini. Boleh. Momen yang paling berkesan bagi saya hari ini, tadi pagi Bu ada action terakhir dari OSIS masa jabatan saya gitu. Jadi hari ini sangat berkesan bagi saya Bu. Penuh dengan apa ya, rasa terharu ya, karena tadi kita menyaksikan penampilan terakhir mungkin dari kepengurusan OSIS Naupal. Mudah-mudahan OSIS kepengurusan sekarang makin jaya ya. Dan Naupal beserta jajarannya, teman-temannya juga udah hebat sekali. Kita kasih tepuk tangan. Nah, nanti alhamdulillah ya, perasaannya pada bahagia. Mungkin hanya Riza yang mengantuk sendiri ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak mengantuk lagi. Oke. Nah, coba masih ingat nggak minggu lalu kita itu belajar apa ya? Ukuran kata. Oke, Ibu punya suatu gambar. Gambar apakah ini? Ada yang bisa jawab? Tabel. Tabel apa? Ini gimana Kak? Frekuensi. Ya, tabel. Oh, frekuensi. Oke, coba diucapkan dengan jelas, Fauzi, tabel apa? Tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Ada yang mau melengkapi? Udah bagus jawabannya, tapi ada yang mau melengkapi? Tabel distribusi frekuensi. Oke, good job. Bagus Faik. Jadi jawabannya ini adalah tabel distribusi frekuensi. Minggu lalu kalian sudah pernah membuat tabel distribusi frekuensi? Ada berapa langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Ada. Siapa yang mau jawab? Ada berapa langkah membuat tabel distribusi frekuensi? Buat Bu. Oke, Arif, apa aja langkahnya? Apa saja Arif? Yang pertama yaitu menentukan jangkauan, Oke. yang kedua menentukan banyak kelas, yang ketiga menentukan panjang kelas, dan yang keempat menentukan interval kelas. Oke, sip. Kita kasih tepuk tangan. Arif akan menjawab sangat lengkap ya. Ada 4 langkah untuk membuat atau membentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau sekarang ini gambar apa ya kira-kira? Histogram. Kemarin kalian sudah membuat histogram? Bagaimana cara membuat histogram? Ada yang bisa menjelaskan? Atau unsur apa yang diperlukan untuk membuat histogram? Boleh sis, apa saja? Yang pertama ada frekuensi, yang Ya. kedua tepi bawah, yang ketiga tepi atas. Oke, sip. Betul sekali ya jawaban sis, yaitu yang pertama kita butuh tepi bawah, lalu ada tepi atas, dan tentunya kita butuh frekuensi. Dan kita langsung gambarkan pada diagram Kartesius. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Tapi sebelumnya coba ada yang bisa menjawab manfaat belajar ukuran pemusatan data itu kira-kira untuk apa ya? Ukuran pemusatan data mungkin pernah kalian pelajari ya? Sewaktu kapan? SMP, kelas berapa? Kelas 8 berarti ya. Apa saja ukuran pemusatan datanya? Nah, apa coba manfaat dari belajar ukuran pemusatan data yang tadi sudah kalian sebutkan, mean, median, dan modus? Boleh sih, silakan. Untuk mengetahui keseluruhan nilai. Untuk mengetahui keseluruhan nilai, contohnya gimana? Misalnya teh banyak data-data terus dirangkap jadi memiliki satu nilai. Oh, memiliki satu nilai berarti untuk mengetahui satu nilai dari keseluruhan data gitu. Oke, jawabannya bagus sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh, Zaki. Pak. Menurut saya itu sangat membantu naik secara ilmiah untuk dari data olahan yang lebih lanjut itu. Oke, sip. Jawaban Zaki juga betul sekali. Ada lagi yang mau memberikan idenya manfaat dari belajar ukuran pemusatan data itu apa? Selain yang sudah disebutkan oleh Sis dan Zaki?
Atau sama semua jawabannya? Mengarah ke jawaban Sis dan Jaki? Oke, jadi manfaat ukuran pemusatan data itu tadi betul ya, untuk menentukan sebuah data dari keseluruhan data yang sudah dijelaskan oleh Sis. Jadi untuk mencari data yang mewakili keseluruhan data. Jadi satu data yang merepresentasikan atau mewakili keseluruhan data yang kita miliki atau kita punya ya. Itu manfaat dari belajar ukuran pemusatan data. Adapun setelah selesai kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang harus kalian capai tujuan pembelajarannya. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini? Oke, yang lain deh selain Fauzi, perempuannya mana nih? Ada? Boleh, silakan. Tujuan pembelajarannya dapat menentukan nilai ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, Dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan di dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. oke, jadi ada dua target yang nanti harus kalian capai ya setelah belajar materi ini. Jadi diharapkan nanti kalian bisa yang pertama menentukan ukuran pemusatan data nilainya yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan frekuensi dan histogram. Yang kedua adalah nanti kalian dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk pembelajaran hari ini, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu metode problem based learning, di mana nanti akan ada beberapa langkah yang akan kalian laksanakan atau lakukan. Yang pertama, boleh dibacakan oleh siapa yang mau baca? Boleh, silahkan. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Dan terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, jadi nanti akan ada 5 tahapan atau 5 langkah dalam pembelajaran kali ini ya. Nanti Ibu akan berikan sebuah masalah untuk kalian. Nanti berdiskusi kalian selanjutnya mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan cara dibentuk kelompok belajar. Nanti akan Ibu sebutkan kelompoknya siapa saja. Lalu silakan kalian nanti melakukan diskusi dengan teman kelompoknya dan nanti menyajikan hasil diskusi dari teman kelompoknya beserta kita nanti evaluasi bareng-bareng bersama-sama hasil diskusi dari kelompok belajarnya. Nah, materi yang akan Ibu jelaskan dan atau yang akan kalian pelajari hari ini adalah tentang ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data yang akan kita bahas itu dibatas hanya 3. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, nah adapun teknik penilaiannya, jadi selama belajar nanti Ibu akan menilai pengetahuannya tentu saja ya. Dari nanti ada tes atau kuis yang akan Ibu berikan beserta tugas di akhir ya, tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Lalu sikapnya selama kalian pembelajaran, sikapnya bagaimana? Apakah merespon pembelajaran, apakah aktif, bertanggung jawab, berdiskusi dengan teman, dan lain sebagainya akan Ibu nilai juga. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Jadi nanti seperti yang langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi, akan ada presentasi dari kelompok ya. Nanti kalian akan presentasi perwakilan dari tiap kelompoknya dan itu adalah salah satu penilaian untuk keterampilan. Untuk selanjutnya, kita nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompok diskusi yang sudah Ibu bentuk. Yang pertama, kelompok 1 siapa saja? Baik, Ahmad, Prima, Fauzi, Majaya. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Nabila, Galuh, Alwino, Junior, Naima. Oke, yang keempat? Abi, Naufal, Syakira, Hafidah, Wilda. Yang kelima? Sis, Devi, Zaki, Riza, Rindu, Raya. Dan yang terakhir? Anissa, Hani, Satria, Rasani, Rizky, Said. Oke, inilah teman kelompok kalian yang nanti akan menjadi teman diskusi. Mungkin ada yang dispen ya beberapanya. Yang paling banyak dispen kelompok Satu. Kelompok 1 berapa orang yang dispen? Tinggal 2 orang. Ya. Oke, ada yang kelebihan orang ya, ada yang 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi untuk Raya dan Said, Raya dan Raya ada. Oke, Said ada ya?
Said nanti silakan masuk ke kelompok 1 ya. Said untuk membantu kelompok 1. Nah, jadi nanti silakan duduk, ingat-ingat ya nama-nama temannya, nanti silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran kita akan ice breaking dulu biar kalian semangat ya. Ice breakingnya adalah kalau ibu bilang clap berarti kalian paham ya? Kalau ibu bilang clap kalian gimana? Kalau ibu bilang boom berarti kalian boom gitu ya. Atau pukul mejanya. Tapi sebelumnya siapkan dulu satu pulpen di satu meja kalian. Jadi 2 orang, 2 meja itu siapkan satu pulpen. Di 2 meja hanya ada satu pulpen. Oke, 1 aja ya. Kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang boom, pukul mejanya 1 kali ya. Nanti kalau ibu bilang pen, ambil pulpennya. Paham ya? Oke, bisa ya. Biar ada nomornya gak lupa. Wildan gak ada temennya ya. Mau berteman dengan siapa Wildan? Gak ada. Oke, Wildan sendiri dulu ya. Oke, kita mulai ya, bisa? Oke, coba kita cek dulu. Kalau ibu bilang clap, boom, clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, clap, 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 boom, clap, clap, boom, boom. Kita ulangi sekali lagi. Clap, clap, boom, 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 clap, 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 boom, clap, boom, clap, clap, boom, clap, clap, pen, boom. Oke, nanti yang nggak kebagian berarti pasti duluan kan bawa pulpennya ya. Nanti yang nggak kebagian boleh coba itu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ya, 1, 2, 3, clap, boom, clap, boom, boom, clap, 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 boom, clap, boom, 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 clap, clap, boom, 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 clap, boom, boom, clap, pen. Nah, jadi ini adalah menguji kefokusan kalian ya. Selain harus fokus suara, harus fokus juga motorik tangannya. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah siap belajar sekarang? Sudah semangat belajar? Oke, kalau sudah semangat, silakan kalian perhatikan. Kira-kira ini gambar apa ya? Rumah apa? Kampung? Benar, saya tepuk tangan. Oke, apakah kalian tahu Kampung Naga? Pernah ke Kampung Naga? Pernah ya? Kasihan sekali, ibu juga belum pernah. Oke, kira-kira yang sudah pernah siapa aja? Oke, bisa 3 berempat ya. Kira-kira waktu kalian berkunjung ke Kampung Naga, berapa sih rata-rata usia pengunjung ke Kampung Naga tersebut? Kebanyakan kisaran 16 sampai 20. Kebanyakan kisaran 16 sampai 20 tahun. Berarti umur-umur pelajar dan mahasiswa ya? Iya. Karena kalau kakek nenek sepertinya kasihan untuk menaikkan. Oke, berarti kebanyakan usia 16 sampai 20. Oke. Sekarang dalam pembicaraan kita sehari-hari mungkin kalian pernah mendengar kata rata-rata orang yang bekerja di perusahaan datang jam 7 pagi. Atau pernah mendengar istilah rata-rata orang yang datang di pesta waktu itu orang kaya. Atau pernah mendengar rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Pernah ya? Nah, kira-kira nih, apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan? Ya. Tadi kata Fauzi, kebanyakan orang yang mengunjungi Kampung Naga usia 16 sampai 20 tahun.
Berarti apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan? Tidak. Kenapa tidak, Naila? Kalau rata-rata? Oke, ini baru hipotesis dari Naila. Katanya beda antara rata-rata dengan kebanyakan. Nah, untuk itu kita akan coba cari tahu di pembelajaran sekarang apakah sama antara rata-rata dan kebanyakan. Lalu selain itu, hal yang paling dekat dengan kita di tahun 2024 nanti ada hajat yang besar apa? Pemilu. Pernah kalian menyaksikan langsung pesta demokrasi pemilu? Pernah. Berarti setiap surat suara nanti menghasilkan satu data perhitungan ya? Yang paling sering muncul yang menang di pemilu tersebut atau di kompetisi tersebut. Nah, suara yang paling banyak muncul di statistika ada istilahnya. Apakah itu? Oke, nanti kita akan cari tahu jawabannya setelah kalian belajar materi ini ya. Maka untuk sekarang silahkan kalian berkelompok dengan anggota kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang tadi. Jangan lupa dibawa handphonenya dan buku pembelajarannya. Oke, sudah didapatkan semua? Sudah, Ibu. Bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang saatnya kalian diskusi permasalahan yang ada di bahan ajar. Di sana di bahan ajar dan di LKPD-nya, di LKPD ada permasalahan yang Ibu cantumkan ya. Nah, karena anggota kelompoknya ada berapa banyak nih? 5. Ada 5, ada yang 6 ya? Ada 4. Oke, jadi ada yang 3. Jadi setiap anggota kelompok, setiap kelompok silahkan membagi tugas untuk mengisi bagian yang kosong pada LKPD dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan bahan ajar atau LKPD yang sudah kalian isi ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Boleh dibuka? Enggak, silakan. Takutnya ini ya menghambat atau kagok, silakan boleh dibuka dulu, diulas dulu. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengisi LKPD. Tinggal dibagi tugas antara anggota kelompoknya. Di sana sebagai bantuan LKPD, mengisi LKPD sudah Ibu sertakan juga bahan ajar ya yang bisa dibaca, atau jika kalian kesulitan membaca bahan ajar, boleh kalian menonton video pembelajaran ini
bagi yang merasa kesulitan untuk membaca bahan ajar atau materinya, boleh kalian silakan menonton video pembelajarannya. Isinya sama tentang rata-rata media dan modus, hanya saja ini berbentuk video. Bagi yang tidak kesulitan atau tidak bisa untuk mengerti materi dari bahan ajarnya, bisa nonton video pembelajaran berikutnya. Yang diisi itu yang LKPD-nya, yang bahan ajar itu sebagai materi pelengkap atau pendukung untuk mengisi LKPD. Oke, itu sepertinya ada yang masih ditanyakan. Jadi yang diisi sekarang itu LKPD-nya. Kalian mengisi LKPD berdasarkan materi yang ada di bahan ajar atau berdasarkan video pembelajaran ini. Jadi bahan ajar itu materi untuk mendukung mengisi LKPD. Yang diisinya LKPD-nya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa? Silakan, boleh kalian pakai yang ada di buku paket ya, yang dari sekolah, mangga. Boleh membaca dari bahan ajarnya, mangga. Atau boleh menonton video pembelajarannya juga, boleh, mangga. Boleh juga kalau kalian mau search dari Google, dari sumber belajar internet yang manapun, mangga boleh ya. Untuk mendukung kalian membantu menjawab LKPD, maka gunakan sumber belajar apapun yang sudah disediakan ibu atau kalian mau baca sendiri dari internet. Ada kesulitan grupnya bisa? Sigma itu simbol dari apa ya, Pak? Simbol apa? Simbol dari apa? Ada Hani ya, Hani ini mudah sekali tanya. Enggak, itu tuh titik-titiknya set gitu. Bebas Oh, titik. Jadi ada yang bingung ya, mungkin titik-titiknya ada 4 kali ya, titik-titik, titik-titik, titik-titik itu bawaan dari equation di Word-nya. Itu mah artinya titik-titik aja gitu, kosong, silakan diisi.
Ya, kita sepakati pembulatannya 2 angka di belakang koma ya. Pembulatan 2 angka di belakang koma. Ada itu di TPN aja. Ada itu. Dua pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Iya.
Atas apa bawah? Kalau atas berarti D1 yang sebelum atau setelah?
Yang sudah kertasnya diurutkannya, mohon maaf ibu nggak pakai nomor halaman ya, jadi diurutkannya berdasarkan yang contoh kan dari contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5 sampai contoh 6 ya. Diurutkan berdasarkan nomor contohnya. Satu menit lagi ya waktu diskusinya. Disusun berdasarkan nomor contohnya saja. Yang keenam. Rata-rata hitung urutannya, rata-rata dulu, baru modus, baru median. Rata-rata, contoh 1, contoh 2, modus, contoh 1, contoh 3, contoh 4, median, contoh 5, contoh 6. Oke, waktunya sudah habis. Silakan sekarang kalian susun dulu ya. Itu pasti pada dilepas ya susunannya. Jadi silakan disusun berdasarkan mean perhatiannya. Silakan disusun dulu. Yang pertama adalah mean. Terus contoh 1, contoh 2 ya. Lalu ada modus, contoh 3 dan 4, dan ada median, contoh 5 dan 6. Sudah disusun seperti itu? Sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, sudah selesai diskusinya dengan teman-teman. Oke, berarti sekarang waktunya kalian untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman kelompok terkait permasalahan yang ada di LKPD-nya ya. Di sana ada beberapa masalah kan? Masalahnya di sana tentang apa tadi? Sudah dibaca? Kampung Naga, tentang pengunjung di Kampung Naga. Ada juga masalah tentang apa? Berat badan. Berat badan. Apa lagi masalahnya? Usia. Oke, nah sekarang coba kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Baik, oke, kelompok 1 berarti ya. Silakan maju untuk presentasi, tapi sebelumnya kita kasih semangat dulu untuk Pak I. Mohon perhatiannya ya. Kita akan memperhatikan Pak I memaparkan hasil diskusinya. Barangkali nanti ada yang tidak sesuai atau tidak sama hasil diskusinya dengan punya kalian. Silakan nanti boleh interupsi, kita cocokkan mana jawaban yang benarnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mean. Jadi mean bisa dikatakan sebagai nilai rata-rata yang diperoleh dari pembagian antara jumlah keseluruhan nilai dengan banyaknya
Jadi mean itu bisa diartikan sebagai rata-rata. Lalu ada rumus mean itu sendiri, yaitu X bar sama dengan sigma frekuensi dikali XI per FI. Sigma FI. Dengan keterangan X bar adalah mean itu sendiri, FI adalah frekuensi, dan XI adalah titik tengah. Oke. Lalu di sini ada contoh permasalahan. Coba diperhatikan hasil diskusinya sama nggak nih dengan hasil diskusi kelompok Pak Ik. Nanti yang berbeda atau punya argumen lain, jawaban lain boleh nanti interupsi ya. Oke, bisa dilihat yang itu yang permasalahan berat badan, di mana di sana ada tabel berat badan. Ada tabel berat badan. Terus ada tabel frekuensi. Lalu ada XI tadi itu titik tengah ya. Lalu ada frekuensi dikali XI. Nah, untuk interval yang pertama ada di 40 sampai 44 kg dengan frekuensi 1. Jadi cuma satu orang yang berat badannya antara 40 sampai 44 kg. Lalu titik tengahnya 42. Dari mana 42? Jadi untuk mencari XI itu adalah 40 ditambah 44 dibagi 2. Oke. Lalu ini FI kali XI-nya tinggal 1 dikali 42 yaitu 42. Lalu untuk interval yang kedua ada 45 sampai 49. Di mana frekuensinya ada 6 orang. Lalu titik tengahnya sama seperti tadi, ditambahkan lalu dibagi 2, hasilnya adalah 47. Ini dikalikan 282. Interval yang ketiga ada 50 sampai 54. Frekuensinya ada 10. Titik tengahnya ada 52. Ada 52 dan untuk dikalikan hasilnya 520. Interval yang keempat 55 sampai 59. Frekuensinya ada 2. Titik tengahnya 57. Dikalikan jadi 114. Interval yang terakhir adalah 60 sampai 64. Frekuensinya ada 1. Titik tengahnya adalah 62 dan dikalikan jadi 62 juga. Nah, di sini kita udah memperoleh sebuah data yang dimana ada frekuensi, ada titik tengah, dan ada frekuensi dikalikan titik tengahnya. Lalu jika kita ingin mencari rata-ratanya, seperti rumus yang tadi, sigma FI kali XI per sigma FI, yaitu total FI kali XI keseluruhannya dijumlahkan. Sini ya. Dijumlahkan total FI kali XI itu, jika ini dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 1020. Dan jika frekuensinya dijumlahkan semuanya itu hasilnya 20. Nah, lalu jika kita ingin mencari rata-rata, langsung masukkan ke rumus, di mana X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, lalu tinggal masukkan tadi 1020 dibagi 20. Hasilnya adalah 51. Jadi bisa didapatkan rata-rata dari berat badan. Berat badannya adalah 51 kg. Ada yang ingin tanyakan? Barangkali ada yang berbeda. Sama. Ada yang masih belum mengerti gimana cari apanya gitu? Gibran barangkali ingin bertanya. Paham.
Silakan boleh kembali ke tempat. Itu Mean ya. Sekarang kira-kira ada yang mau menjelaskan yang lainnya, ukuran pemusatan data yang lainnya? Ayo modus. Presentasikan. Boleh. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa? Nah, di sana di LKPD-nya kan ada bagian yang harus kalian isi ya. Dan di setiap bagian atau setiap permasalahan contohnya itu ada kesimpulan yang harus kalian tulis ya. Jadi apa? Nah, nanti hasil diskusi yang LKPD ini tadi kan Pak Ik menjelaskan atau mempresentasikannya. Boleh kalian menuliskan hasil diskusi yang di LKPD ini ke dalam bentuk yang lain. Boleh misalnya nanti Ibu kirim filenya, ada yang mau bisa dibuatkan ke dalam Canva. Jadi nanti silakan kalian buat seperti infografis pengunjung Kampung Naga, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Kalau mau pakai Canva, atau nanti kalau mau langkah-langkah mengerjakan seperti tutor-tutor di YouTube ya, seperti real di YouTube boleh juga kalian nanti dibuat. Jadi hasil diskusi kelompoknya ini ada 6 ya. Nanti ada 6 hasil diskusi kelompok yang dikumpulkan ke Ibu. Boleh berupa Canva, boleh berupa PDF atau apapun sekreatif mungkin. Mau di Canva-nya ditulis hasilnya, ambil saja satu contoh atau satu jenis, satu bentuk. Nanti mau dibuat hasilnya dalam bentuk apa? Ada pertanyaan? Oke. Sama semuanya jawabannya sudah diutarakan oleh Pak Ik. Oke, ada kesulitan sejauh ini tentang ukuran pemusatan data? Belum. Bisa. Karena kalian pernah belajar waktu SMP ya? Bedanya kalau SMP datanya data apa? Betul, data per orang. Tapi lebih tepatnya bukan data per orang. Apa coba? Nama lain dari data per orang itu apa? Data tunggal. Pintar. Kalau SMP kalian belajarnya adalah data tunggal. Kalau SMA sekarang ada yang kayak gini, berarti belajarnya apa? Data apa nih? Data kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Oke, karena jawaban dari masalahnya sama semua, maka sekarang sekarang coba kalian keluarkan handphonenya masing-masing. Dikeluarkan aja dulu ya, disimpan di atas meja kalian. Oke, nah. Tadi sekali lagi Bu tanya, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini tentang ukuran pemusatan data? Tidak ada? Aman? Aman semua? Oke, nah sekarang coba apa yang kalian rasakan atau bagaimana sih pembelajaran hari ini menurut kalian? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Satu orang jawab, siapa? Boleh, Gibran, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Oke, Mean, median, modus, betul? Terus bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Seru. Karena berkelompok. Biasanya individu pusing sendiri ya. Pusingnya bagi-bagi. Oke, terus apa coba manfaat dari pembelajaran hari ini?
Dimulai dari mean. Untuk dari mean itu sendiri adalah rata-rata tadi seperti yang dibahas, dan rumusnya adalah seperti yang itu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana Fi itu adalah frekuensi dan Xi adalah titik tengah. Lalu kemudian ada modus. Modus bisa diartikan sebagai data yang sering muncul. Rumus untuk modus itu sendiri adalah modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, di mana L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas. Lalu yang terakhir adalah median. Median bisa diartikan sebagai nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan secara terurut. Dengan rumus median adalah L ditambah setengah N dikurangi FKME per FME dikali dengan P, di mana L adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Sama semuanya ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu. Betul sekali, semua kesimpulan, semua rumus-rumus dan cara menentukan ukuran pemusatan data yang sudah disebutkan Pak Ik, yang sama di sini ya. Rumus-rumusnya itu adalah beberapa jenis dari ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Alhamdulillah ya, sudah selesai kalian diskusikan tentang ukuran pemusatan data. Dan sekarang waktunya silakan buka handphonenya masing-masing. Dan silakan kalian join ke kuisis yang ini. Linknya boleh pakai kode atau mau pakai barcode juga boleh. Bisa nggak? 3 kali. Bisa?
Oke, coba Ibu kirimkan saja linknya di grup ya. Di grup kelas. Sudah join semua kan ya? Sudah. Silakan coba dicek. Ada? Ibu sudah kirim? Sudah, Bu. Ada, Bu. Bisa diakses tidak? Apa beda apa? Ada di meja ibu depan. Belum. Sudah? Ibu mau start sekarang? Tapi ini mau kenalan belum? Belum bisa? Coba Ibu ulangi lagi bagikan. Nah, pakai link yang Ibu kirim barusan. Ada? Ya. Ada? Ya. Sudah? Benar, Ibu. Nah, udah ada 6 pemain yang join. Ibu kontrolnya dari sini ya. Tinggal diklik link yang Ibu kirim sayang. Berarti belum coba. Udah? Baru 17 pemain. Ayo, segera. Nah, udah join ya? Tidak belum Bu. Ini sama HP-nya mati ya? Ini lagi dicas ya. Udah nyala belum bisa? Ya, bentar. Nunggu Riza sebentar ya. Lihat nama. Oke, Riza sudah gabung, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Mohon maaf ya Ibu, tidak bisa menampilkan di sini. Ternyata kendala internet, jadi Ibu kontrolnya di HP ya. Ibu harus di ini. Berapa nomor aku 5?
salah pilih nih. Kendala internet. Fahmi dan Naila. Ayo bisa. Masih Fahmi, Naila disusul Jaki sekarang menduduki posisi ketiga. Tadi kenapa salah? Gak apa-apa salah satu mah. Nanti bisa ulang. Kali Sanur menyusul. Muhammad Rizky, Fauzi, Will dan Azza. Ya, maksudnya 1 menit lagi. Naila menyusul Fahmi. Waktu habis. Habis. Oke, siapa yang ketinggalan satu? Satria. Satria. Yang peringkat 2 Will dan Azan. Dan yang ketiga adalah Fahmi. Dan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, soal yang barusan itu adalah indikator apakah kalian sudah menguasai materi ini dengan sempurna atau dengan baik atau belum ya? Dan belum. Oke, karena masih ada soal yang bisa tidak terjawab ya. Oke, nah selanjutnya ada penilaian diri yang sudah kalian isi mungkin ya di sana ya. Ada 1 halaman yang sudah dibagikan kan? Itu silakan diberi identitas dan jika sudah silakan dikumpulkan di depan.
digabung ya. Dan alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan atau ilmu yang tadi diberikan oleh teman-teman kalian bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk masa depan kalian, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Doa kifaratul majlis dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti LKPD-nya beserta penilaiannya dikumpulkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Bu Eka, terima kasih nih sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi di kelas. Sebelum kita melangkah jauh nih bincang-bincangnya, apa nih tujuan dari diskusi kita siang ini Bu Eka? Tujuan diskusinya mungkin untuk mengevaluasi ya Bu Nani, mengevaluasi apa yang kemarin sudah saya lakukan selama pembelajaran, apakah sudah sesuai mungkin dengan rencana pembelajarannya atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkannya areanya atau belum. Terima kasih luar biasa Bu Eka. Dari tujuan yang sudah Bu Eka sampaikan terkait hasil kegiatan observasi kelas yang sudah kita sama-sama lakukan berdua ya Bu Eka. Menurut Bu Eka nih, refleksi kegiatan kemarin bagaimana Bu Eka? Kegiatan kemarin, kalau berdasarkan sintaks atau langkah-langkah yang sudah saya tulis, itu memang ada beberapa yang saya merasa terlewat ya. Yang pertama yang saya ingat itu ketika pembukaan saya menanyakan dulu persepsi materi yang kemarin, tapi saya lupa tidak mengaitkan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Lepas pada kegiatan penutup, karena waktunya sudah mepet dengan sholat asar di sini ya, jadi saya lupa tidak menjelaskan kegiatan pembelajaran selanjutnya ke anak-anak. Itu yang berdasarkan rencana saya yang terlewat menurut saya. Itu refleksi dari Bu Eka ya Bu Eka. Kemudian kalau menurut Bu Eka sendiri, pembelajaran kemarin di kelas bagaimana Bu? Terkait siswanya mungkin, kemudian rencana strategi yang sudah Bu Eka susun bagaimana kemarin? Oke. Terkait siswanya mungkin alhamdulillah kalau kemarin saya mengamati ya Bu Naning berkeliling itu hampir semua siswa, kan berkelompok ya, hampir semua siswanya bisa mengikuti diskusinya dengan aktif. Ya walaupun mungkin ada 1 orang 2 orang yang kurang mungkin ya, tapi alhamdulillahnya ada temennya yang membantu gitu menjelaskan kalau teman di anggota kelompoknya tidak mengerti dengan materi pembelajarannya gitu. Dan kemarin saat mengisi angket dan penutupan mungkin ya, pas penutupan ditanya juga bagaimana pembelajaran hari ini. Alhamdulillah menyenangkan kata anak-anaknya ya, mudah-mudahan benar-benar menyenangkan untuk anak-anak dan bermanfaat, bermakna juga untuk anak-anak di kelas. Luar biasa Bu Eka. Jadi anak sudah ada yang mengisi ya bahwa pembelajaran kemarin menyenangkan ya Bu Eka ya. Luar biasa itu. Mungkin ada dari yang kemarin yang waktu kita diskusikan ya, mungkin ini Bu Eka ada beberapa hal yang Bu Eka bisa sampaikan terkait refleksi kegiatan kemarin. Misalnya kemarin kan Bu Eka sudah menyusun strategi untuk pembelajarannya gitu ya. Apakah Bu Eka merasa strategi itu sudah cocok dengan karakteristik materinya, cocok dengan kebutuhan anak-anak, atau bagaimana Bu Eka? Untuk strategi pembelajarannya mungkin kemarin kan saya menggunakan bahan ajar ya Bu. Bahan ajarnya yang diusahakan berdiferensiasi, itu bisa dipakai untuk seluruh siswa dengan minat belajar yang berbeda-beda.
kemarin juga saya sudah memberikan bahan ajarnya waktu pembelajaran observasi, tapi menurut saya gitu mungkin ada beberapa anak yang akhirnya terpaksa menggunakan bahan ajar yang dominan dipakai oleh anggota kelompoknya gitu agar sama mungkin bisa diskusinya agar nyambung sepertinya itu. Jadi ada beberapa anak yang tidak menggunakan bahan ajar yang memang sesuai dengan minatnya. Jadi mungkin lebih ke terpaksa dominan teman di kelompok yang menggunakan bahan ajar yang teks, padahal dia senangnya nonton atau audio visual, jadi dia akhirnya ikut belajar itu yang teks kalau menurut saya seperti itu. Jadi kan kemarin Bu Eka sudah menyiapkan beberapa bahan ajar ya, tuh prajugaan kita sudah tergali itu ya. Oh jadi bahan ajar yang bentuknya bukan teks nggak terpakai ya Bu ya? Kalau saya amati biasanya anak A kan saya tahu anak A biasanya senangnya kalau ada penjelasan dari video. Kalau kemarin karena bukan semua sih dominan teman-teman di anggota kelompoknya menggunakannya bahan ajar yang teks yang kemarin dibagikan, jadi anaknya mau tidak mau ya ikut dengan apa yang dipakai oleh anggota kelompoknya gitu. Kalau menurut saya ada beberapa visual. Oke, Bu Eka, dari paparan tadi berarti strategi yang digunakan berdiferensiasinya menurut Bu Eka apakah sudah tercapai Bu? Sebenarnya tidak 100% tercapai Bu kalau menurut saya. Karena yang pertama karena waktunya juga mungkin ya Bu yang hanya beberapa menit gitu ya dibandingkan sebelum zuhur, karena kalau setelah zuhur itu kepotong dengan sholat asar, nunggu dulu jeda waktu azan asar, jadi waktu pembelajaran untuk bahan ajar anak-anak mengamati dan lain-lainnya itu lebih singkat daripada pembelajaran yang seharusnya gitu. Jadi mungkin anak-anak juga tidak full 100% bisa mengikuti pembelajarannya dengan total gitu. Jadi kalau menurut saya dari pembelajaran diferensiasi kemarin itu masih ada lah beberapa persen gitu tidak tercapai kalau menurut saya. Oke, Bu Eka, dari yang Bu Eka sampaikan belum tercapai 100% nih. Kira-kira kalau dinominalkan, karena Bu Eka pun matematika, kira-kira berapa persen ketercapaian pembelajaran diferensiasi di kegiatan kemarin Bu? Ya, kalau dipersentasekan mungkin sekitar 90 atau 95%-an sampai 95%-an tercapainya. Oke, terima kasih. Bu Eka, ini kan kemarin menyampaikan di pranya diferensiasinya di bahan ajarnya juga ada proses dan produk ya Bu ya. Yang 90-95% ini yang diferensiasi mana? Yang 90-95% kebanyakannya diferensiasinya lebih ke visual Ibu. Itu. Jadi yang ke proses ya Bu ya? Iya. Kalau produknya gimana Bu? Kalau produknya itu anak waktu selama pembelajaran itu ada yang langsung mempresentasikan hasilnya, berarti audio visual mungkin ya. Sekalian juga menjelaskan, kan kalau matematika harus dijelaskan juga perhitungannya di papan tulis dituliskan, mungkin audio visualnya ada. Yang juga Bu saya ingin hanya menuliskan di LKPD-nya saja, berarti kan visualnya saja itu juga ada. Atau bahkan anak-anak ada yang lebih kreatif Bu Naning, jadi mereka buat sendiri hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint ada, dalam bentuk Canva ada, dan bahkan kemarin saya tanya ada yang Bu saya ingin menjelaskan lewat video juga, rencananya seperti itu, katanya saya ingin dijelaskan juga lewat video. Oke, luar biasa Bu Eka, berarti kalau diferensiasi produknya mah sudah sesuai harapan Bu Eka ya? Oh, alhamdulillah, berarti ini sudah tercapai ya mungkin yang diferensiasi produk. Bu Eka, kalau dari target ya, ini kita lihat dari target dulu ya Bu Eka. Menurut Bu Eka, target yang kemarin disampaikan waktu kita pra-observasi kemarin ya Bu Eka, area pengembangan yang ingin kembangkan lebih terkait pembelajaran diferensiasi tadi sudah ini ya Bu Eka. Kemudian terkait dengan target lain seperti keterampilan berpikir siswa yang ingin Bu Eka kembangkan seperti apa Bu? Waktu itu targetnya keterampilan siswa yang ingin dikembangkannya adalah
kolaboratif ya Bu dan kreatif. Betul. Ya, alhamdulillah kemarin kolaboratifnya sudah tercapai. Seluruh siswa bisa aktif berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dan juga untuk kreatif, alhamdulillah anak-anak juga kreatif walaupun bahan ajarnya banyak gitu, tapi anak-anak bisa menemukan sendiri cara untuk menyelesaikan permasalahannya itu menggunakan cara yang mana. Oke. Jadi bahan ajar yang Bu Eka berikan mampu membantu siswa ya untuk dia bisa memilah dan memilih sendiri tanpa harus mungkin Bu Eka arahkan gitu ya. Jadi memberikan leluasa gitu ya. Bu Eka, dari target yang sudah kita diskusikan waktu di pra-observasi ya Bu Eka ya. Menurut Bu Eka ini bagaimana dengan integrasi pembelajaran KSE-nya Bu? Kompetensi sosial emosionalnya di kegiatan kita kemarin. Kalau kemarin, alhamdulillah mungkin saya memberikan pertanyaan dulu ya terkait emosi anak-anak mungkin di awal pembelajaran sebelum dimulai terkait perasaan anak-anak, dan di akhir pembelajaran juga saya menanyakan juga tentang perasaan atau emosi anak-anaknya gitu. Jadi kalau menurut saya sepertinya kemarin sudah sesuai dengan target yang kemarin ingin saya capai tentang KSE-nya. Oke. Dari kompetensi sosial emosional, menurut Bu Eka yang paling dominan dikembangkan di kegiatan kemarin seperti kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kemampuan berelasi. Nah, mana yang paling dominan menurut Bu Eka di kegiatan pembelajaran yang Bu Eka lakukan kemarin? Kalau menurut saya manajemen diri dan kemampuan berelasi. Karena kalau matematika itu kan permasalahan yang ada di LKPD ya Bu, itu saling kontinu, saling nyambung. Jadi memang perlu ada pembagian tugas untuk anak-anaknya. Jadi setiap anak itu harus bisa manajemen diri, ya mau tidak boleh memaksakan dirinya gitu, harus bisa membagi tugasnya dengan teman-teman yang lain. Dan juga kemampuan berelasi, karena antara materi yang satu, kan LKPD-nya ada beberapa halaman ya Bu, ada beberapa masalah, antara masalah yang satu dengan masalah yang selanjutnya itu saling berhubungan. Jadi karena tadi ada pembagian tugas dari anak-anak, jadi setiap anak juga harus ada relasi, harus ada komunikasi dengan temannya. Bagaimana penyelesaian yang sebelumnya agar dia bisa menyelesaikan masalahnya setelahnya yang memang dia kebagiannya di bagian itu. Harus dibagi kerjaannya juga ya Bu Eka ya. Oke, Bu Eka, dari pembelajaran kemarin, menurut Bu Eka yang sudah bagus atau yang menjadikan kekuatan yang nantinya ini kan kegiatan refleksi ya Bu Eka, secara berkelanjutan akan Bu Eka pertahankan itu di bagian mana? Kalau yang sudah bagus menurut saya ya, yang bahan ajar yang berdiferensiasinya, yang perlu dikembangkan, karena memang setiap anak kan tidak bisa belajar hanya dengan satu gaya. Mungkin kita tidak bisa memaksakan gaya belajar yang sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi bahan ajar yang berdiferensiasinya yang akan tetap saya kembangkan untuk di pertemuan atau kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, itu yang sudah bagusnya dan akan ditingkatkan gitu ya Bu Eka ya. Jadi akan membuat bahan ajar berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita ya Bu Eka ya. Kemudian kalau yang kekurangannya mungkin apakah Bu Eka merasa masih ada yang kurang nih Bu Nani? Bagian apa mungkin yang nantinya perlu sama-sama kita cari solusi untuk meningkatkan hal yang kurang? Adakah pasti Bu Eka? Mungkin dari siswanya ya, ada anak mungkin yang bukan acuh sih, lebih ke mungkin kurang tertarik gitu ya Bu, kurang tertarik dengan pembelajaran kalau berkelompok, karena dia merasa sudah ada kelompok ini gitu, jadi dia merasa seolah-olah aman gitu posisinya, karena nanti ya tugasnya diselesaikannya secara kelompok. Jadi walaupun dia tidak ikut andil dalam kelompoknya, tetap tugasnya akan terselesaikan. Kalau kurangannya menurut saya itu, jadi masih adalah satu siswa yang kurang aktif gitu, kurang aktif dalam diskusi kelompoknya.
Oke, menarik nih Bu Eka. Bu Eka melihat sudut pandang yang berbeda ya dari sisi siswa. Ada siswa yang kurang tertarik dalam kelompok sehingga dia ya tidak atau kurang aktif, belum aktif mungkin ya. Menurut Bu Eka, siswa tersebut saat ini kalau misalkan tadi Bu Eka merasa masih ada, prosentasenya di kelas itu ada berapa persen Bu Eka kira-kira? Kurang dari 5% sepertinya Bu Neni. Kecil ya Bu ya, iya kan? Oke, kurang dari 5%. Apakah itu untuk semua kelas yang Bu Eka ajar atau memang untuk kelas yang kemarin kita datangi, kita belajar bersama? Hanya untuk yang kemarin didatangi. Hanya untuk yang kemarin didatangi ya, 5% dari total siswa ya Bu Eka ya. Ini yang masih belum aktif gitu ya, masih agak pasif ya. Oke, Bu Eka, kalau dari siswa ini walaupun kalau dilihat prosentasenya kecil nih, gitu, apakah Bu Eka punya rencana tindak lanjut atau rencana aksi yang akan Bu Eka lakukan sehingga yang 5% ini jadi utuh 100% gitu Bu Eka? Kalau yang pertama saya berencananya untuk, kan dia kemarin pembagian kelompoknya mungkin gitu ya, dia tidak sesuai dengan gaya belajar yang dia punya, yang miliki. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan, kalau berdiskusi kelompok, saya akan mengelompokkan dengan orang atau teman-temannya yang sama gaya belajarnya. Kalau saya lihat seperti itu. Mengelompokkan dengan teman-teman yang sama gaya belajarnya ya Bu ya. Ini untuk tahu itu anak-anak tersebut memiliki gaya belajar yang sama, bagaimana Bu Eka tahu itu? Di awalnya kan ada dia asesmen dulu ya Bu, asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui gaya belajarnya. Dan juga kebetulan saya sudah mengajar kelas itu dari kelas sebelumnya. Jadi saya tahu karakter anak A itu kalau hanya membaca dengan dijelaskan, ada audionya, ada gambarnya. Oh ternyata si anak A itu lebih tertarik ya kalau memang ada audio dan visualnya, seperti itu. Jadi mungkin karena saya sudah 3 tahun memegang kelas itu, jadi saya tahu karakter siswanya. Tambah juga ya ada asesmen diagnostiknya juga kan. Oke, berarti memang ada kelebihan dan keuntungan tersendiri pada saat kita ngikutin siswa kita ya naik jenjang gitu ya, luar biasa. Bu Eka, dari rencana aksi ini kan Bu Eka akan mengelompokkan, adakah tantangan atau kendala yang kalau rencana ini diterapkan ke depannya, apakah Bu Eka memprediksi atau khawatir ada tantangan atau kendala ini ya jika rencana Bu Eka diimplementasikan untuk kegiatan belajar selanjutnya? Paling masalah waktu mungkin ya Bu. Jadi kadang anak dengan gaya belajar yang visual mungkin membutuhkan waktu belajarnya yang lebih lama, mencermati atau dapat inti materinya itu lebih lama dari anak yang belajarnya menggunakan gaya belajar audio visual gitu. Jadi mungkin kalau disuruh nanti mempresentasikan hasil diskusinya, mungkin akan ada ada beberapa kelompok yang belum selesai gitu mendiskusikan bahan ajar atau LKPD-nya. Oke. Tapi itu justru untuk anak yang visual ya Bu ya? Ya yang visual. Oke, yang audio mah pasti akan lebih cepat karena ya kalau menurut saya. Oke. Ini waktu untuk menyelesaikannya ya Bu ya. Oke, Bu Eka, dari tantangan ini, strategi apa nih yang Bu Eka sudah siapkan? Strateginya mungkin kalau matematika kan biasanya apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah dikerjakan itu biasanya dipresentasikan di hadapan teman-temannya agar teman-temannya ya bisa tahu proses untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Tapi mungkin karena adanya perbedaan waktu untuk bisa memahami materinya, mungkin jadi kalau menurut saya strategi kedepannya nanti jadi tidak harus di waktu itu, tidak harus pada saat jam pelajaran itu siswa bisa mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi kok. Tidak harus di jam pelajaran yang 2 jam ya Bu ya, mungkin di pertemuan selanjutnya apa begitu? Oke ya. Presentasi Bu Eka, kira-kira kegiatan ini dari
tadi rencana Bu Eka untuk mengatasi yang 5% tadi Bu Eka, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Apakah langsung atau bagaimana Bu Eka? Mudah-mudahan bisa langsung. Mudah-mudahan. Bisa langsung diterapkan gitu ya Bu Ya, Eka? mudah-mudahan. Seberapa yakin Bu Eka berasumsi ya atau berpikir ini akan berhasil nih untuk mengatasi yang 5% yang pasif ini gitu? Insya Allah mungkin 90%. Oke, 90% ya 90% keberhasilan untuk menerapkan dengan mengelompokkan sesuai gaya belajar ya Bu ya. Oke, mengelompokkan dengan gaya belajar ya Bu ya. Oke, dari bincang-bincang kita hari ini Bu, ukuran keberhasilan tadi yang sudah 90% itu nanti indikatornya apa Bu, yang paling nampak pada saat pembelajarannya bahwa sudah berhasil nih 90% sesuai target mereka ini? Nanti mungkin pas saat pembelajaran ya sangat terlihat mungkin nanti semua siswa akan aktif atau sibuk dengan penyelesaian atau masalah yang saya berikan. Kalau kemarin kan masih ada kurang dari 5% ya Bu yang santai gitu, anaknya tuh santai tidak mengerjakan. Pas saya tanya, saya dekati ya mengandalkan temannya gitu, karena mungkin dia tidak sesuai gitu gaya belajarnya dengan teman-temannya gitu. Jadi mungkin indikatornya nanti kalau tercapai itu semua anak aktif menyelesaikan permasalahannya gitu di kelas, tidak ada yang bengong atau tidak ada yang diam, tidak ada yang main HP. Kalau menurut saya seperti itu. Semua siswa ya Bu, 100% berarti ya Bu ya, 100%-nya aktif gitu. Bu Eka, kalau dari target yang kemarin kan ya sudah kita bicarakan di awal nih, dari target tersebut, menurut Bu Eka pribadi ini dari area pengembangan yang ingin Bu Eka amati pada saat kemarin di kelas gitu, apakah semuanya sudah terpenuhi? Kalau yang pembelajaran diferensiasi sepertinya sudah hampir terpenuhi. Cuma kalau yang KSE saya ingin minta masukan justru apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi dari KSI-nya gitu ya Bu ya. KSI-nya berarti Bu Eka, kalau terkait dengan pembelajaran KSI ini yang Bu Eka masih berarti, apakah Bu Eka ada rencana tindak lanjutnya terkait dengan integrasi KSI ini secara berkelanjutan gitu? Belum ada sih Bu, kalau sejauh ini belum terpikirkan rencana tindak lanjutnya. Jadi maksud saya mungkin gini, Bu Eka merasa KSI ini masih perlu dikembangkan, betul ya dari targetnya ya gitu. Nah, di bagian apa nih Bu Eka yang masih ingin dikembangkan lagi atau digali pada saat mengintegrasikan SI di matematika? Mungkin yang tadi ya Bu, kemampuan berelasi ya, kemampuan berelasinya yang ingin saya tingkatkan lagi. Di siswanya Bu ya. Oke, Bu Eka, kita sudah sampai di ini Bu Eka. Oke, dari target yang kemarin kita diskusikan di awal untuk pengembangan diri Bu Eka sendiri sekarang, kan tadi kita sudah banyak bicara siswa-siswa kita ya gitu ya, terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Apakah masih ada yang ingin Bu Eka tingkatkan atau ingin Bu Eka kembangkan lagi? Pengembangan diri. Iya, gitu. Lebih ke mungkin pengembangan diri saya ingin bisa lebih meningkatkan lagi dalam manajemen waktunya gitu ya Bu. Dan juga dalam penyusunan bahan ajarnya mungkin Bu. Saya ingin meningkatkan dirinya di sana. Manajemen waktu ya Bu ya. Lagi manajemen waktu apa ini Bu? Pembelajarannya. Kayak kemarin kalau misalnya ada gangguan atau kendala gitu ya, harus bisa manajemen waktunya tuh
ingin lebih ditingkatkan lagi. Oke, WK terima kasih banyak nih setelah diskusi kita nih, adakah hal-hal yang Bu Eka bisa petik dan bisa Bu Eka implementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Eka di kelas? Yang bisa Iya, yang bisa Bu Eka. Kan kita tidak punya yang lama nih tadi gitu ya. Kita juga sudah membantu mencarikan, mentargetkan sesuatu gitu agar yang tadinya kurang menjadi tercapai gitu ya. Nah, apakah ada hal yang mungkin dari pembicaraan kita yang membuat Bu Eka nanti bisa terapkan agar pembelajaran sesuai dengan harapan? Mungkin ya itu tadi Bu yang ingin saya terapkannya, saya harus lebih bisa gitu menggali gaya belajar siswanya, lalu harus lebih bisa tahu mengelompokkan siswanya sesuai dengan gaya belajarnya. Karena memang kalau tidak sesuai gaya belajarnya, apalagi matematika, materinya sulit mungkin ya Bu dipahami dan tidak sesuai gaya belajarnya, mungkin mereka akan sudah menolak materinya dari awal seperti gitu. Jadi saya ingin lebih tahu gitu gaya belajar siswanya, dikelompokkan sesuai gaya belajarnya supaya mereka nyaman dan bisa menangkap materinya juga dengan enjoy, nyaman dan bermakna untuk mereka. Baik, terima kasih Bu Eka. Mudah-mudahan diskusi singkat kita ini ada manfaatnya. Sebelum saya tutup Bu Eka, saya izin menyampaikan catatan saya secara umum ya Bu Eka. Dari kegiatan kemarin seperti keinginan atau harapan target yang harus yang kita area pengembangan yang akan kita amati dan kita kembangkan. Secara umum saya melihat bahwa KSI itu sudah Bu Eka terapkan dengan baik di kelas itu. Jadi saya melihat anak-anak memiliki kemampuan berelasinya sudah baik. Kemudian anak-anak sudah melakukan pengendalian diri. Tadi saya terlihat kemarin kondusif sekali gitu ya kelasnya itu. Jadi sudah sesuatu yang bagus di catatan saya. Kemudian dengan Bu Eka menanyakan perasaan itu saya menarik sekali. Kemarin ada ketua OSIS yang menyampaikan dia sedih gitu ya. Jadi itu ada catatan di saya. Bagaimana Bu Eka bisa menggali anak untuk bercerita, menyiapkan anak sebelum belajar, menyampaikan dulu apa nih perasaan-perasaan saya itu sudah luar biasa. Menurut saya itu ada di catatan saya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya, mungkin tadi saya di catatan saya ini sependapat lah dengan Bu Eka ya. Jadi memang di diferensiasi proses memang harus dikuatkan ya, belum ada penguatan lagi karena memang saya kemarin melihat anak menggunakan paper base gitu ya, hanya terus kemudian kan pas videonya kok nggak terdengar diputer gitu ya, padahal kan Bu Eka ada ya, walaupun Bu Eka memutarkan kan di pan gitu ya, tapi secara personally mereka belum tergali gitu Bapak, itu bahan ajar buat kalian yang beda gaya belajarnya gitu ya. Itu saya sepakat. Kalau diferensiasi produknya catatan saya juga sudah bagus karena mereka memang sudah menyampaikan boleh dalam bentuk pun, jadi sudah memberikan ruang ke anak-anak untuk berkreasi. Kemudian empatinya juga sudah terlihat bagus, kreativitasnya tadi saya sependapat itu ada. Dari sisi assessment, Bu Eka juga sudah melakukan kemarin ya, saya juga belajar banyak dari Bu Eka kemarin. Assessment for learning-nya sudah ada selama proses pembelajaran. Kemudian Bu Eka juga sudah mendampingi gitu ya, sudah mendampingi scaffolding-nya juga sudah jalan. Anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, kemarin saya lihat Bu Eka jalan kelompok sini, kemudian menjelaskan, kemudian kelompok yang sudah berjalan running well gitu tidak serta-merta diabaikan, tapi juga mendapat perhatian. Itu sudah luar biasa dari saya.
Mungkin sedikit saja Bu, ini di akhir setelah anak presentasi, Bu Eka sudah memberikan umpan balik kemarin ya, waktu siapa itu kan satu orang yang Mbak Ik ya melakukan presentasi itu. Nah, mungkin kedepannya perlu ditambahkan penguatan konsep ya, karena matematika itu memang kan anak memang membangun konsep. Kemarin saya lihat anak-anak membangun konsep dengan data-data itu ya. Namun perlu kita karena matematika karakternya sama dengan kimia ya Bu ya. Perlu pada saat anak presentasi itu kita menguatkan bahwa konsep yang dibangun oleh teman mereka gitu, oleh Faiz yang presentasi waktu itu, kita kuatkan bahwa ini konsepnya memang sudah ini gitu. Dengan tentunya dengan sumber dan literatur yang pastilah Bu Eka jelas gitu ya yang ini. Jadi kemarin memang sudah terlihat Bu Eka nyampaikan ini sudah betul ya, kan sudah disampaikan gitu ya. Tapi mungkin ada perlu 1-2 slide PowerPoint yang Bu Eka tampilkan untuk bahwa ini sama gitu, punya Bu Eka dengan punya siswa yang dipaparkan itu sama begitu. Itu dari saya tambahan sedikit. Kemudian kesimpulannya kemarin sudah keren, siswa yang menyimpulkan sudah ada di catatan saya. Kemudian ini Bu Eka sudah melakukan refleksi, karena lihat ininya ya. Tapi anak kita itu kadang kalau nggak kita ucapkan itu nggak tahu bahwa itu refleksi. Ya kemarin kan, ayo diisi gitu ya. Mungkin itu juga saya kadang lupa Bu, padahal kita melakukan gitu ya. Tapi anak kadang itu nggak nyekis bahwa guru sudah merefleksi itu sebenarnya ya kan, ada di perangkat Bu Eka ada. Jadi mungkin sama-sama lah, itu juga untuk saya juga ya. Jadi saya belajar, oh berarti memang kalau saya posisinya itu siswa, pada saat mendengar Ibu tidak mengucapkan kata mari kita melakukan refleksi, itu berarti di mindsetnya itu bukan refleksi, betul kan ya? Kemarin kan ada di akhir itu. Itu aja Bu catatan yang penting dan luar biasa sekali pembelajarannya. Terima kasih saya boleh duduk membersamai dan belajar banyak dari WK tentunya. Di asesmen yang terakhir dari saya itu adalah yang mungkin nanti sama-sama Bu, saya juga harus ada assessment as learning, itu yang penilaian antar teman mungkin. Karena kemarin kan kayaknya itu anak masih terpesona oleh Faiz gitu ya, udah aja diam gitu kan ya. Mungkin itu mungkin tambahan dari saya. Tapi itu tidak hanya Bu Eka, ini untuk diri saya sendiri juga gitu ya. Itu memang catatan itu saya catat juga, karena memang pada saat posisinya kita siswa kita bisa banyak hal belajar ya. Tapi kita pada saat jadi guru kita kan kadang oh ya gitu. Itu catatan-catatan saya dan menurut saya kemarin siswa Bu Eka itu sudah aktif dan bagus gitu ya menurut saya gitu ya. Iya menurut saya, jadi siswanya saya senang pada saat anak mengumpulkan data dan membuat sendiri, memaparkan sendiri tanpa Bu Eka menjelaskan gitu ya, jadi bukan didikte gitu. Saya sampai oh berarti memang bisa ya statistik itu seperti ini gitu. Jadi mereka bisa membangun konsepnya itu dapat dari pembelajaran problem based learning yang Bu Eka terapkan kemarin. Terima kasih Bu Eka, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ditunggu kabar baiknya, mudah-mudahan nanti di sesi pembelajaran selanjutnya kita bisa diskusi di komunitas kita Bu Eka. Saya harap bisa sharing dengan teman-teman pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE begitu. Itu ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Nani karena segala catatannya. Bisa saya evaluasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Mudah-mudahan ini kita saling ya Bu, sama-sama belajar. Hatur nuhun Bu Eka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.